Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Afrina, NIM 210304037 dari kelas 5 Rek A MGT1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15. Keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi yang efektif dalam presentasi bisnis, yakni komunikasi yang melibatkan penggunaan bahasa tubuh, informasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Selanjutnya yaitu materi pertemuan 11. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok, diskusi atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh kesan-kesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. 1. Bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung. Yang keempat, sikap positif. Yang kelima, kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Menurut Deddy Mulyana 2005. Michael Burgon dalam Wirianto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Klasifikasi kelompok ada 2, yaitu 1. Kelompok primer. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas, dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan tentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang bahasa verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer tidak ada pembagian peran secara sistematis, karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Yang kedua, kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas, hanya berkaitan dengan hal tertentu saja.
kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, perjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Selanjutnya yaitu materi pertemuan 13. Etika dalam komunikasi bisnis. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Macam-macam etika, yaitu ada etika deskriptif, berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Selanjutnya yaitu etika normatif, berusaha menetapkan sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Baik. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri, yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang afektif, motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Yang kedua, faktor eksternal, keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Manfaatnya etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk yang membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Selanjutnya yaitu materi pertemuan 14. Teknologi digital dalam bisnis. Dalam praktek komunikasi bisnis diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, yaitu dengan memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Adapun kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Kelebihannya: 1. Data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangannya adalah: 1. Kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital.
Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.